Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqawli hazard du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat senantiasa menuntut ilmu walaupun dalam keadaan seperti sekarang. Dan semua nikmat itu senantiasa harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan senantiasa bersalawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para penonton yang berbahagia, setelah kemarin membahas tentang tujuan pendidikan dalam Islam, sekarang yang akan dibahas adalah berkaitan dengan media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Jika kita tarik ke belakang di zaman Nabi Adam alaihissalam, hal yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah menamai sesuatu sesuai dengan proporsinya, menamai benda-benda, segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Wa'alamal adamal asma'a kullaha. Dan dengan pembelajaran ini Allah menggunakan asma'a atau nama itu sebagai media untuk membelajarkan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dengan hal ini Nabi Adam mampu mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Ini bulan, ini matahari, ini langit, dan seterusnya. Sehingga Nabi Adam mampu memberdayakan segala sesuatu. Dan akhirnya beliau layak menjadi seorang khalifah. Sebelum dilanjut, sedikit membahas tentang mengapa pembelajaran mengenai nama ini begitu penting. Dawuh Gus Baha bahwasanya kesalahan pertama, kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia adalah salah memberi nama. Kita tahu bahwasanya orang kafir Quraisy itu memberi nama berhala mereka itu kemudian dengan sebutan Manat, Uzalata, Hubal, dan seterusnya. Kemudian diberi embel-embel ini dewa penguasa, dewa pemberi, dan seterusnya, sehingga orang menganggap hal itu menjadi sakral. Dan jika dilecehkan atau jika tidak percaya, maka takut kualat itu karena kesakralan tadi. Nah, andaikan mereka hanya memberi nama berhala itu dengan batu yang dipahat, tentu tidak akan disebut sakral dan mereka tidak akan menyembah hal ini. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum." Sedangkan Allah ma anzalallahu biha min sultan. Inilah yang dinamai oleh engkau semua dan para pendahulumu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh untuk menyembah hal-hal tersebut. Kembali kepada media, bahwasanya alam dan segala isinya, binatang, tumbuhan, air, dan seterusnya, itu semua ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Sina melakukan pengamatan terkait hal-hal di sekitarnya sehingga beliau mampu menghasilkan resep-resep pengobatan. Dan kemudian dijadikan buku Qadun Fittib dan menjadi rujukan kedokteran di seluruh dunia. Nah, hal ini harus kita ketahui karena Al-Quran sudah membimbing secara metodologis kepada manusia untuk melakukan pengamatan-pengamatan secara empirik. Kita lihat dengan lafaz ru'ya, ro'i, kemudian diajak berpikir dengan lafaz ro'aitum, awalam yaro, kuling zuru maza, dan seterusnya. Nah, sehingga peristiwa adalah media. Peristiwa adalah media agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa tersebut. Landasan dari penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan Islam dapat kita jumpai di Quran surah Al-Alaq ayat 4. Allazi 'allama bil qalam. Bahwasanya Allah telah mengajarkan melalui media segala keilmuan, segala pengetahuan, melalui alam, melalui langit, matahari, bulan, dan seterusnya.
yang dirangkum dalam kata al-qalam. Nah, hal ini bisa menjadi hujah bahwa penggunaan media dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sangat dianjurkan dan sangat penting untuk kegiatan pembelajaran. Namun permasalahannya dalam analisis dari Dr. Kiai Haji Abdul Salam MPD dalam bukunya Pembelajaran dalam Islam, kebanyakan para ulama itu menafsirkan ayat tadi, yaitu yang mengajarkan menulis dengan pena, dengan kemudian menyisipkan kata al-kitabah setelah kata al-lama. Nah, dengan penafsiran seperti tadi, ini mereduksi generalitas ayat tersebut. Kemudian sebagian kecil ulama lain membiarkannya tanpa objek yang diperkirakan, sehingga generalitas maknanya tetap terjaga. Akan tetapi, mereka tidak memperlakukan kata al-qalam itu sebagai majaz. Akibatnya, terasa ada benturan makna. Di satu pihak menghendaki makna yang general, dan di pihak lain justru membuat makna itu menjadi spesifik. Spesifik dalam artian pena gitu kan, dalam arti ini hanya satu jenis alat saja. Nah, akhirnya terjadi pengembangan makna secara paksa, sehingga justru penafsirannya berbunyi mengajarkan segala hal dengan pena. Nah, jika penafsirannya tidak memperkirakan objek yang spesifik seperti tadi, maka maknanya akan tetap general. Maka konsekuensinya kata al-qalam itu menurut Kiai Aam harus diperlakukan sebagai majaz. Nah, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya sudah memperlakukan kata al-qalam itu sebagai majaz mursal dengan mengoperasikan kaidah itlaqul sabab wa iradah al-musabbab, yaitu menyebutkan sebab tapi yang dimaksud adalah akibat. Nah, dengan demikian maka penafsirannya menjadi yang mengajarkan menulis dan apa-apa yang dihasilkan oleh pena. Nah, dalam hal ini Pak Kiai Aam juga sama memperlakukan kata al-qalam itu dengan majaz sebagai majaz mursal. Akan tetapi kaidah yang digunakan beliau berbeda dengan tafsir Al-Misbah tadi. Jadi beliau menggunakan kaidah itlaqul khass wa iradah al-am, menyebutkan satuan yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah makna yang general atau makna yang umum. Maka kemudian penafsirannya menjadi yang mengajarkan atau membelajarkan segala ilmu, segala sesuatu melalui sarana atau media. Nah, sehingga ayat ini dapat dipahami bahwasanya memberikan prinsip penting bagi pembelajaran, bahwa Allah itu membelajarkan manusia tidak secara langsung, melainkan melalui sarana dan media. Sehingga pembelajaran berbasis media ini menekankan pada pemberdayaan sumber belajar agar berfungsi dalam mendorong peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif dan mandiri. Nah, jika kita lihat dalam Al-Quran pada ayat lain yang berkaitan dengan media pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya ada dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi," dan seterusnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Ad-Dahhak telah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, itu kita tahu dia membunuh saudaranya. Nah, kemudian di ayat ini dia menggendong tubuh saudaranya, kemudian dia masukkan ke dalam sebuah karung, dan kemudian dia angkat di atas pundaknya selama 1 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Qabil membawa mayat saudaranya di pundaknya itu selama 100 tahun. Nah, akibat dari asbabun nuzul tadi, kemudian turunlah ayat faba'asallahu ghuraban. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ghuraban, mengutus 2 ekor burung gagak yang bersaudara. Lalu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, keduanya itu saling baku hantam hingga salah satunya ada yang mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup menggali sebuah galian, yabhasu fil ardi. Di dalam tafsir Jalalain bahwasanya yabhasu fil ardi ini adalah mengorek tanah dengan paruhnya, kemudian dengan kedua kakinya, lalu kemudian menimbun di atasnya yaitu bangkai saudaranya, seakan-akan dia menguburkannya di dalam tanah tersebut, kemudian menutupi lagi dengan tanah untuk menguburkan mayat saudaranya. Nah, dari peristiwa yang diperlihatkan oleh 2 burung gagak ini,
yang mana dia menguburkan mayat saudaranya itu adalah untuk liyuliyahu kaifas yuwari sawata akhi, untuk memberikan pembelajaran kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya gitu. Sehingga peristiwa ini digunakan Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk membelajarkan Qabil. Kemudian setelah melihat burung gagak menguburkan mayat saudaranya tadi, bangkai saudaranya tadi, Qabil kemudian mengatakan, qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Celakalah aku, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama seperti burung gagak tadi, yang mana burung gagak tadi mampu menguburkan mayat saudaranya. Kemudian fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil menjadi orang yang menyesal atas hal ini. Dan kemudian di tafsir fi Zilalil Quran Said Kutub, bahwasanya penyesalan itu bukan berarti penyesalan yang berujung kepada dia bertaubat, karena jika Qabil bertaubat maka Allah tentu akan menerima taubatnya gitu. Tetapi penyesalan ini timbul dari tidak bermanfaatnya perbuatan yang dia lakukan. Dia menyadari hal itu, karena kemudian dia merasa letih, susah, cemas dan seterusnya. Nah, inilah media pembelajaran yang Allah gunakan, yaitu melalui peristiwa yang dicontohkan oleh dua burung gagak untuk kemudian memberikan pembelajaran kepada Qabil bagaimana caranya menguburkan mayat saudaranya. Sehingga di dalam teori pendidikan ini dikenal dengan istilah learning by doing gitu. Bukan sekedar learning by knowing, tapi juga ini pembelajaran media ini membuat seseorang menjadi learning by doing. Kemudian di ayat lain tentang media pembelajaran di dalam pendidikan Islam, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan berlipat gandanya pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari keridhoannya. Kemudian di asbabun nuzulnya, bahwasanya ayat ini turun ketika Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW membawa dirham untuk dinafkahkan kepada para pejuang yang terlibat di perang Tabuk. Nah, kata fi sabilillah dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya yang dimaksud adalah menurut Sa'id Ibnu Jubair, bahwasanya fi sabilillah ini adalah hal-hal yang dilakukan semata-mata dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita lihat ayat ini, Allah memberikan pembelajaran yaitu melalui perumpamaan. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan dia menebar sebuah benih, sebutir benih, yang mana dari sebutir ini kemudian menumbuhkan 7 butir, dan kemudian pada tiap-tiap yang 7 butir ini lahirlah 100 biji, 100 biji, 100 biji, sehingga kesimpulannya menjadi bisa berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Ayat ini sejalan dengan pesan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fasab'i mi'ati di'fin." Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian dilanjutkan, "Wa man anfaqa 'ala nafsihi." Barang siapa yang menginfakkan untuk dirinya sendiri, wa ahlihi atau untuk keluarganya, atau au ada maridun atau orang yang menjenguk orang yang sakit, au maza'aza atau orang yang menghilangkan gangguan dari jalan, maka kebaikan-kebaikan tadi fal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan nilainya adalah 10 kali lipat. Tapi yang akan Allah lipat gandakan tadi adalah wallahu yudha'ifu liman yasha, yang Allah kehendaki. Jadi sesuai dengan keikhlasan orang yang melakukan amal. Itulah yang akan Allah lipat gandakan. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi, bahwasanya Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekah atau orang yang telah menerima kebaikan dari kita, maka itu bisa membatalkan sedekahnya dan menghilangkan pahala yang ada di dalamnya. Jadi kalau sudah bersedekah kemudian diungkit-ungkit, oh kemarin saya sudah sedekah, diumumkan melalui
toa masjid dan lain sebagainya, ataupun dengan bersedekah kemudian justru membuat orang yang kita beri sedekah itu justru tersakiti, dan hal tersebut sama saja dengan ria dan pahalanya akan sia-sia. Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Artinya anugerah yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti lebih banyak dan tidak bisa dihitung oleh makhluknya. Kemudian Allah juga mengetahui orang-orang siapa saja yang berhak mendapatkan pahala yang berlipat ganda tersebut. Jadi jangan sampai kita justru menjustifikasi diri kita ataupun justifikasi diri orang lain. Nah, kesimpulan dari ayat ini terkait dengan media pembelajaran adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perumpamaan itu sebagai media. Kenapa perumpamaan bisa digunakan sebagai media dalam menyampaikan sesuatu, khususnya dalam pembelajaran? Karena perumpamaan itu digunakan oleh Allah sebagai penyampai teks, penyampai pesan, penyampai pendidikan, dengan maksud agar gampang dipahami oleh pendengar atau gampang dipahami oleh peserta didik. Nah, perumpamaan ini lebih berkesan dalam hati daripada hanya sekedar menyebutkan bilangan 700 kali lipat. Contoh misalnya orang yang menginfakkan akan dikasih hingga 700 kali lipat. Nah, itu lebih berkesan jika digunakan perumpamaan bahwa setiap amalan-amalan soleh itu pahalanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pelakunya, sebagaimana seorang petani yang menyebarkan benih di lahan yang subur. Dari benih satu itu lahir 7 cabang, dan dari 7 cabang itu lahir 100 biji dalam setiap cabang, sehingga kesimpulannya adalah bisa menjadi 700. Nah, itu tentu akan lebih berkesan daripada langsung menyebutkan to the point gitu. Baiklah, mungkin itu untuk hari ini, bahwasanya media pembelajaran itu sangat penting dalam pendidikan Islam. Bagaimana Allah memperlihatkan, mengajarkan hambanya melalui peristiwa, kemudian melalui perumpamaan, melalui asma itu sebagai media, agar para pendengar atau hambanya itu lebih mudah dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan seorang guru, jika menggunakan media pembelajaran, maka pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik, kepada muridnya itu lebih berkesan dan lebih diterima. Dan jika kita ingin melihat ayat lain, tentu masih banyak ayat-ayat lain berkaitan dengan media pembelajaran ini. Salah satunya adalah Quran Surah Ibrahim itu, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama, dan seterusnya. Tapi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan yang menyaksikan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.